Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Putri Aulia Rizkyananda dengan nomor induk 12140100132 dari kelas 2C Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin tentang dua teori yang aku pelajarin di mata kuliah teori BKI, yakni teori humanistik dan teori behavioristik. Pembahasan mengenai dua teori ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori BKI yang diampu oleh Bapak Dudi Imanuddin Effendi dan juga Ibu Devi Ariyanti. Oke, marilah kita langsung saja menuju kepada pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi yang pertama yakni mengenai teori humanistik. Pada dasarnya, teori humanistik ini adalah teori yang memanusiakan manusia, di mana pembelajarannya dipusatkan pada kepribadian seseorang. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran ini tuh cenderung bersifat abstrak, di mana teori ini tuh lebih condong untuk mementingkan konten pembelajaran dibandingkan bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Nah, keberhasilan suatu pembelajaran menurut teori humanistik ini adalah ketika adanya suatu keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar atau mengetahui informasi baru sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitifnya. Contoh bidang kajian yang mendekati teori ini adalah filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Nah, teman-teman, teori humanistik ini juga mempunyai prinsip, diantaranya yakni manusia memiliki kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran yang dipelajarinya dianggap memiliki relevansi dengan maksud bagaimana individu itu belajar. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan di dalam persepsi seseorang. Keempat, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. Kelima, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman yang rendah. Keenam, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika orang yang belajar benar-benar ingin melakukan ataupun mempraktikkan pembelajarannya. Ketujuh, keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan dengan lancar. 8. Pembelajaran dengan melibatkan orang lain yang belajar bisa membuat mereka mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih mendalam. 9. Perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari seseorang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang lebih mawas diri. 10. Pembelajaran sosial adalah pembelajaran proses belajar. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh teori humanistik ini diantaranya 1. Mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, di mana dalam prinsipnya selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berakitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan dan menghargai seseorang dengan baik. Yang kedua yakni mampu menciptakan suasana yang saling menghargai, di mana munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi dan kebebasan untuk mengungkapkan batasan. Dengan begitu, maka peserta didik yang terlibat dapat menjadi lebih kreatif. Yang ketiga yakni mampu meningkatkan peran aktif dari peserta didik, di mana dalam pembelajarannya antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki banyak ragam pertimbangan yang memicu perbedaan. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi, teori humanistik ini juga masih mempunyai kekurangan. Yang pertama yakni dalam proses pengujiannya yang tidak mudah, karena kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi sebuah tradisi. Yang kedua yakni beberapa konsepnya masih bersifat buram dan juga subjektif. Hal ini dikarenakan pengajar yang tidak dapat memberikan informasi secara jelas dan juga dapat menjadi penghambat dalam pembelajaran peserta didik yang terlibat.
Yang ketiga yakni kreativitas yang sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. Yang keempat yakni pemikiran yang tidak terpusat kepada pokok permasalahan, karena setiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing dan untuk menjawab persoalan yang telah diberikan. Nah, untuk sekarang marilah kita beranjak kepada materi yang kedua, yakni mengenai teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan dari tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan atau dilakukan oleh seseorang merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Teori behavioristik ini cenderung berkembang dan mengikuti aliran psikologi belajar lantas menjadi dasar untuk pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses dari teori belajar behavioristik ini adalah dengan adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang setelah mengalami kejadian di masa lalu. Nah, sama halnya dengan prinsip humanistik yang mempunyai prinsip, teori behavioristik juga memiliki prinsip. Yang pertama yakni penguatan dan hukuman. Yang kedua, penguatan primer dan sekunder. 3. Jadwal penguatan. Yang keempat, manajemen kontingensi. Kelima, kontrol stimulus dalam pembelajaran. Dan yang keenam adalah penghapusan tanggapan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan apakah seseorang akan belajar dari suatu situasinya di antara lain. Yang pertama, karakteristik model, yakni faktor yang menjelaskan kalau manusia ini lebih mungkin melakukan modeling pada individu dengan contoh status sosial, ekonomi, atau pekerjaan yang lebih tinggi. Yang kedua, yakni karakteristik orang yang mempelajari hal tersebut. Biasanya, mereka yang tidak memiliki status, kemampuan, ataupun kekuatan itu akan mengikuti modeling dari orang lain. Misalnya, anak yang mengikuti atau memodeling perilaku dari orang tuanya. Yang ketiga, konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Konsekuensi yang semakin besar akan semakin menekan seseorang untuk melakukan modeling. Misal, seorang pegawai kantoran berusaha mendisiplinkan diri sedisiplin mungkin seperti rekan kerjanya untuk menyabet gelar karyawan terbaik pada suatu periode. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai teori humanistik dan juga teori behavioristik yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.